Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah tabaraka wa taala. Dengan taufik dari Allah, malam ini kita kembali lanjutkan kajian kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Manan, masih dalam surat Al-Asr. Tafsirnya belum selesai kita baca. Pada pertemuan yang lalu kita membahas sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawasaw bil haqqi, ya, sampai potongan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya saling berwasiat di dalam kebenaran, ya, saling berwasiat di dalam kebenaran, yang menjadi sifat ketiga dari sifat-sifat yang Allah sebutkan jika seseorang itu ingin terlepas dari penyesalan dan kerugian di dunia maupun di akhirat. Yang pertama dulu adalah tentang iman, dan iman itu landasannya adalah ilmu. Maka untuk menambah dan menguatkan iman, modalnya adalah thalabul ilmi atau mencari ilmu. Kemudian yang kedua adalah beramal soleh yang mencakup dari amalan lahir dan amalan batin berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala maupun berkaitan dengan hak manusia. Semuanya harus diperhatikan. Demikian juga berkaitan dengan amalan yang wajib maupun dengan amalan yang sunnah. Dan sedikit menambahkan di sini, ya, untuk ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk, walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan adanya hidup dan adanya mati, ada hidup. Yang tujuannya apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amalan, siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya, ya, paling bagus amalnya. Yang dari ayat ini kemudian Al-Fudail Ibnu Iyad, ya, ditanya oleh para muridnya, ya, tentang ahsanu amalan itu artinya apa. Jadi seperti apa amalan itu dikatakan sebagai amalan yang ahsan, yang terbaik. Amalannya itu yang seperti apa, ya. Maka beliau mengatakan aswabuhu wa akhlasuhu. Dua kriteria amal yang dikatakan ahsan adalah aswabuhu. Aswab itu maknanya amalan yang paling tepat. Tepat di sini maknanya bersesuaian dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu makna aswabuhu. Ya. Dan yang kedua adalah akhlasuhu, yang paling ikhlas, ya, paling sesuai dan paling ikhlas. Maka dari itu
sebetulnya ilmu tentang bagaimana amalan yang ikhlas dan ilmu tentang amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam itu ilmu yang terus kita cari ya. Ilmu yang terus kita cari, bahkan tidak hanya berkaitan dengan masalah ibadah, tapi juga bagaimana dalam masalah-masalah muamalah ya. Termasuk masalah interaksi ya. Bahkan Nabi SAW sudah memberikan tuntunan ya, bagaimana berinteraksi dengan keluarga, bagaimana berinteraksi dengan tetangga, bahkan bagaimana berinteraksi dengan musuh-musuhnya sekalipun. Itu sudah ada tuntunannya, berinteraksi dengan musuh sekalipun ya. Bagaimana adilnya beliau pun ketika menghadapi musuhnya, itu semuanya ada, lengkap ya. Karena tidak mungkin Rasul alaihi salatu wassalam itu diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kok masih ada ajaran yang tersisa belum disampaikan, itu tidak mungkin. Semua pokoknya itu pasti sudah disampaikan ya, nggak mungkin ada yang disembunyikan. Maka itu yang perlu untuk diperhatikan ya, masalah aswabu, kesesuaian amalan kita dengan amalan Rasul alaihi salatu wassalam. Juga yang lebih penting tentang akhlasuhu, bagaimana amalan itu menjadi amalan yang ikhlas ya, makanya begini, bahkan dalam mencari ilmu saja kan kita wajib ikhlas. Wajib ikhlas. Tidak sedikit bahkan di kalangan ulama itu baru menemukan makna ikhlas dan tahu sebetulnya bagaimana ikhlas itu setelah belajar itu sekian lama ya. Sebagian ulama mengatakan dalam sebuah ungkapan yang masyhur, talabnal ilma li ghairillah fa'aba an yakuna illa lillah. Talabnal ilma, kami dulu cari ilmu li ghairillah. Li ghairillah itu berarti artinya untuk selain Allah ya, cari ilmunya untuk selain Allah. Gimana? Apa ulama dulu cari ilmunya riya gitu, atau mungkin melakukan kemusyrikan? Enggak, bukan maknanya mereka cari ilmu itu tujuannya untuk cari dunia ya, bukan. Tapi kita atau mungkin sebab-sebab yang lain lah, tapi dia duduk hadir gitu loh. Talabnal ilma li ghairillah. Awalnya orang cari ilmu mungkin itu nggak ngerti ikhlasnya cari ilmu itu gimana gitu. Ya, bahkan banyak mungkin anak mondok ya, bahkan belajar agama tujuannya cari nilai bukan cari ilmu. Yang penting lulus gitu. Mondok sekalipun loh ya. Kalau sekolah umum sih nggak usah ditanya. Ya, mondok pun belajar agama, tidak sedikit yang diantara mereka itu himmahnya yang jadi fokusnya itu cari nilai, gak ngerti ikhlasnya belajar akidah itu apa, ikhlasnya belajar fikih itu apa, ikhlasnya kita belajar tafsir itu apa, gak ngerti ya. Sebagian bahkan mungkin yang penting duduk aja itu awalnya orang cari ilmu, bahkan sebagian ulama merasakan itu. Tapi apa? Fa'aba an yakuna illa lillah. Ternyata ilmu itu enggan ya. Jadi enggak rela dimiliki oleh orang yang tidak ikhlas ya. Aba an yakuna illa lillah. Jadi ilmu itu cuma kepengen dimiliki oleh orang-orang yang ikhlas. Maknanya apa? Bukan berarti kemudian orang yang cuma sekedar duduk atau ikut-ikutan terus gak dapat ilmu, maksudnya ilmunya akhirnya gak terserap. Bukan itu. Insya Allah ilmunya kan tetap dapat, meskipun mungkin diantara sekian banyak maklumat yang diberikan cuma yang ditangkap 10%, cuma 5% misalkan ya, orang kajian kadang kan fokus 10 menit, kajian setengah jam misalkan 10 menit fokus, 20 menit gak fokus.
kajiannya sampai 2 jam. Oh, dulu kalau kajian-kajian subhanallah ya. Kalau kajian-kajian misalkan mengundang ya saya pribadi gitu ya, dulu ketika menghadiri kajian sebagian asatidzah ketika masih tinggal di Jakarta dulu, kajian bisa mulai jam 9 selesai jam 12 zuhur, karena satu ustadz bisa mengajarkan 2 kitab ya. Jadi kitab pertama selesai dari jam 9 sampai jam 10.30 misalkan 1,5 jam, berikutnya 10.30 sampai menjelang zuhur ya, itu kitab yang kedua ya. Kalau kita fokus cuma 10 menit itu berapa persen yang kita dapat ya? Fokus 10-15 menit ya, pengajian hampir 3 jam ya, 2,5 sampai 3 jam, fokusnya 15 menit ya. Tapi kan tetap dapat, alhamdulillah. Bukan berarti kita akhirnya percuma, kita cuma dapat sekian persen kok, mending gak usah ngaji sekalian. Kan gak seperti itu. Prinsipnya kan gak begitu. Dapat 10% itu masih lebih baik daripada gak dapat sama sekali. Nah, tapi orang itu continue, yang penting itu istiqomah ya. Dengan istiqomah itu, ketika dikatakan fa'aba an yakuna illa lillah, ilmunya enggak rela ketika dimiliki oleh orang yang tidak lillah itu. Maknanya ilmu itu yang nanti akan semakin lama semakin menuntun pemiliknya untuk tahu gimana sebetulnya cari ilmu yang ikhlas. Nah, karena dia enggak rela untuk dimiliki oleh orang yang tidak ikhlas. Ilmu itu yang nanti tunjukkan, gini loh, ikhlas yang cari ilmu itu kayak gini. Ya, itu motivasi untuk apa? Istiqomah, terus menerus cari ilmu. Sedikit demi sedikit akan tahu ya bagaimana sebetulnya ikhlas yang sebetulnya ya. Kalau cuma sekali 2 kali mungkin kita belum tahu ikhlas itu kayak apa. Bahkan pengajian tentang ikhlas sekalipun mau didaurahkan, mungkin aja orang nggak mudeng, cuma tahu sekedar sebuah maklumat tapi tidak tahu bagaimana mempraktikkan ikhlas itu ya. Tapi untuk tahu bagaimana mempraktikkan ikhlas itu, salah satu kuncinya itu terus menerus dan istiqomah cari ilmu. Maka otomatis kita akan dituntun ya. Maka amalan itu untuk menjadi amalan yang ahsan adalah aswabuhu wa akhlasuhu ya, yang paling tepat ya, sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, dan yang paling ikhlas ya. Dan tepatnya memang, mungkin kalau bicara masalah tepat, kita tepat 100% mungkin sesuatu yang sangat berat ya. Kita mau persis banget dengan amalan Rasul alaihi salatu wassalam mungkin sangat berat. Kadang gini contoh, sholat aja, sholat ya. Kita kan kalau belajar fikihnya sholat itu kan kita mendapati ternyata ulama pun beda pendapat ya. Banyak beda pendapat kan masalah sholat gitu. Mulai dari masalah sujudnya, mau lututnya dulu apa tangannya dulu, kemudian nanti masalah tasyahudnya, jarinya digerakkan apa enggak digerakkan ya. Kemudian ya banyaklah, pokoknya dalam masalah fikih sholat itu khilafnya banyak. Ada seorang bertanya begini, Ustaz, kan kalau belajar fikih sholat itu khilafnya banyak ya, bahkan dalam hal-hal seperti itu aja kita nggak bisa menemukan sebuah kesepakatan. Terus gimana kita mau sholat sesuai dengan caranya Rasul alaihi salatu wassalam kalau isinya khilaf begitu? Kita caranya untuk tahu pasti bahwa yang sesuai banget dengan contoh Nabi alaihi salatu wassalam itu gimana caranya ya. Bisa jadi bahkan sampai hari kiamat itu khilafnya tetap khilaf, nggak bisa jadi ijma, nggak bisa jadi sebuah kesepakatan ya. Terus apa ya kita bisa yakin kalau sholat kita itu sesuai dengan contoh Nabi alaihi salatu wassalam ya. Pesan Nabi alaihi salatu wassalam apa? Fasaddidu wa qaribu ya. Jadi kita berusaha untuk menyesuaikan dan mendekati. Kita itu berusaha untuk menyesuaikan dan mendekati. Kita nggak dibebani untuk sama persis banget. Itu hampir nggak mungkin. Ya.
Kita untuk tahu secara pasti itu sulit, ya. Tapi kita punya usaha, ya, usaha untuk berusaha cari tahu mana yang sebetulnya sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam. Terkait khilaf itu masih ada, nggak ada masalah, ya. Yang penting kita sudah berusaha untuk cari tahu, ya. Ya misalkan sekarang kita kalau ditanya, kalau kita bertanya ya kepada sekian banyak ustaz, ini sujudnya yang sesuai dengan contoh Nabi itu yang lututnya dulu apa tangannya dulu? Tanya kepada 10-20 ustaz, yakin jawabannya nggak kompak, ya, jawabannya nggak akan kompak. Dipaksakan kompak juga nggak bisa, ya. Tanya sama sekelas ulama sekalipun nggak akan kompak, saya yakin, ya. Nah jadi ketika ditanyakan seperti itu, seseorang hanya tinggal berusaha untuk memilih mana yang sekiranya dia siap bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok ternyata nanti yang dia pilih tidak sesuai, misalkan dia sudah tidak dibebani lebih jauh daripada itu, karena dia sudah berusaha mencari minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selesai, ya. Pesannya fasaddidu wa qaribu, ya. Jadi kita berusaha untuk lurus sesuai gitu ya, wa qaribu, dekati gitu. Ya, untuk sampai pas banget ya memang sulit, ya. Nah, jadi maksimal dalam mencari ilmu untuk menyesuaikan amalan kita sesuai tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, kemarin sampai kepada tawasau bil haq, ya, berwasiat dalam kebenaran, dan kebenaran itu kemarin kembali kepada 2 poin yang sebelumnya, yaitu berwasiat untuk beriman dan beramal soleh, ya, berwasiat untuk beriman dan beramal soleh. Baik, selanjutnya di sini sifat yang keempat adalah watawasau bi as-sabr. Berkata As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dalam menjauhi maksiat, ya, dalam menjauhi maksiat kepada Allah, wa ala aqdarillahil mu'limah, dan sabar menghadapi takdir Allah yang menyakitkan, ya, mu'limah. Itu 3 sabar dalam kehidupan kita, ya. Sabar ketika taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat taat kepada Allah kita butuh sabar, ya. Sholat 5 waktu butuh sabar. Puasa Ramadan sabar nahan lapar dan haus, yaitu menjalankan ibadah. Sedekah butuh sabar, ya. Makanya supaya kita, ya misalkan ini ya, kita kan mau kurban. Buat kurban kan butuh sabar, ya. Sabar dalam menggunakan harta, ya. Kadang untuk bisa kepengen kurban kan nabung, itu kan sabar, pakai duitnya nggak boleh sembarangan, ya, tidak boros kan gitu. Untuk taat butuh sabar, ya. Bahkan ketika sedang sholat itu sendiri misalkan, ya, untuk berangkat sholatnya aja orang itu butuh menahan hawa nafsu. Berangkatnya ya ke masjid misalkan, ya. Apalagi mohon maaf, yang lagi mungkin gandrung nonton tayangan-tayangan olahraga gitu kan, wah ini udah injury time, ini udah adzan ini, asar mangkat gole orang nonton rugi gitu. Anak yang penting lagi rame banget babak perpanjangan waktu gitu, orang ditonton 2 kali 15 menit, ya. Kan butuh sabar, ya. Berangkat menahan diri, bismillah, ya. Lagi sholat sabar, ya. Lagi sholat sabar juga, ya. Apalagi kalau sholatnya mungkin kadang-kadang ya terasa agak lama dikit gitu. Maksudnya biasanya sholatnya nggak lama sebetulnya biasa. Cuma karena dia lagi buru-buru, mungkin filmnya gelis rampung, ya, pertandingannya saya pulang udah selesai. Sabar, ya.
Itu belum lagi dengan masalah-masalah yang lain. Jadi sabar ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang semakin kita banyak sibuk dengan dunia, kesabaran itu dibutuhkan lebih banyak. Ya, dibutuhkan lebih banyak. Ya, kecuali kalau memang sedang ada uzur, maka itu lain cerita. Ya, ketika ada uzur maka itu lain cerita. Uzur safar, uzur sakit, itu semuanya diberi dispensasi. Ya, ada dispensasi untuk mungkin tidak menunaikan berjamaah atau semacamnya. Taat kepada Allah, dan yang kedua sabar ketika menjauhi maksiat. Ya, ini juga butuh sabar. Jelas butuh sabar. Ya, karena maksiat itu, syahwat itu menjadi tabiat umum bagi manusia. Ya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, atau sebelumnya ya, saya awali dari firman Allah Subhanahu wa taala, zuyyina lin-nasi hubbu asy-syahawat. Zuyyina lin-nas hubbu syahawat. Jadi dijadikan indah bagi manusia kecintaan kepada syahwat. Ya, syahwat itu sesuatu yang indah. Ya, syahwat itu indah, enak. Ya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, hujibati al-jannatu bil makarih wa hujibatin naru bisyahwat. Ya. Surga itu tirainya sesuatu yang makarih. Makarih itu dibenci. Surga tirainya, tutupnya sesuatu yang dibenci. Sedangkan surga, neraka tutupnya itu, tirainya, hijabnya itu sesuatu yang disukai, syahwat. Ya, ujibatin narubi asyahwat. Makanya kalau kita gambarkan ada dua ruangan. Ruangan itu ditutupi hijab. Ada hijabnya, ya. Atau anggaplah ditutupi korden lah. Ya, hijabnya korden gitu. Ini ada satu ruangan, kordennya udah buluk banget. Ya, udah jelek dilihat, gambarnya nggak bagus sama sekali, bau lagi. Bahkan orang buat buka aja udah males gitu. Ya, buat buka korden itu udah malas, dipegang aja mungkin kotornya, masya Allah nggak mau. Ya, padahal kalau dibuka surga isinya, tapi buat buka aja udah males. Satu lagi ruangan, hijabnya indahnya luar biasa. Ya, mungkin orang akan berpikiran, lah yang ini udah jelek, dalamnya pasti jelek. Ya, dalamnya pasti jelek kamarnya. Yang ini bagus, insya Allah dalamnya bagus. Ternyata enggak. Ya. Maknanya apa? Jadi ketika seseorang itu kepengen masuk surga, memang dia harus berhadapan dengan sesuatu yang dia sendiri itu sebetulnya merasa tidak nyaman. Kayak tadi, menyisihkan waktu untuk sholat, sedang sibuk-sibuknya suruh sholat. Kemudian sabar suruh puasa, enakan makan sama minum puasa, ya, suruh zakat, ya. Jadi atau sedekah itu misalkan, enakan kita pakai sendiri duitnya. Ya. Itu hal-hal yang kadang kita butuh untuk menguatkan diri. Ya. Tapi untuk tadi, ya, masalah neraka itu hal-hal yang kita nggak usah, ibaratnya nggak usah disuruh, kita udah bisa melakukan itu. Ya. Nggak usah dimotivasi maksiat itu. Ya. Orang buat maksiat itu gak usah dimotivasi. Ya, tanpa dimotivasi pun jiwa kita termotivasi untuk maksiat. Ya. Makanya untuk menahan motivasi itu butuh sabar. Dorongan itu kita butuh sabar luar biasa. Ya. Itu sabar yang kedua. Dan sabar yang ketiga adalah ketika menghadapi takdir-takdir Allah yang menyakitkan. Nah, ini butuh sabar juga. Ya, kita harus betul-betul menanamkan, ya, dalam masalah takdir ini, yang sebetulnya ini sesuatu yang sering terulang, termasuk ketika kita membahas kitab Asmaul Husna itu, ya, bahwa setiap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala itu takdirkan untuk kita harus langsung yakin itu baik.
meskipun buat kita itu nggak baik. Ya. Kadang kejadian sepele ya. Subhanallah. Ujian dari Allah itu memang kadang di luar apa yang kita pikirkan ya. Sedikit cerita ya. Jadi berusaha untuk menerapkan sabar terhadap takdir Allah. Hari Ahad kemarin, saya mau menghadiri sebuah walimah untuk jadi saksi. Ya, akan menghadiri walimah untuk jadi saksi. Hari Sabtu sebelumnya, saya sengaja beli sendal bagus karena saya nggak punya sendal yang layak untuk menghadiri walimah. Dan orang walimahan kan datangnya pada sepatu gitu kan ya. Pakai sendal bandol ya kayaknya kurang pantas. Ya udah, untuk menghormati tuan rumah, menghormati sahibul hajat, apalagi harus mengisi tausiah juga, ya udahlah pakai sendal yang agak bagusan, beli dulu. Hari Sabtu beli sendal, Masya Allah. Hari Ahadnya mau berangkat buru-buru, malah pakai sendal bandol yang baru gak dipakai. Sadarnya kapan udah sampai tempat walimah. Ya kadang, ya ngapain kemarin beli sendal? Ya, tapi itu sederhana, kejadian sederhana. Tapi bagaimana kita saat itu pun langsung berpikir, saya lagi naik mobil aja udah lihat, sendalnya kok yang ini ya, mau balik lagi ntar telat, kan gitu. Itu kan kejadian sederhana sekali. Tapi langsung harus menanamkan, ini sudah takdir Allah, sudah berarti terbaik saya pakai sendal ini aja. Ya, mungkin kalau pakai sendal yang baru, mau nanti dipakai pedot apa segala macam, itu banyak kemungkinan terjadi. Allah jadikan sendal ini terbaik untuk saya pakai. Dah, ya. Itu sederhana dan harus kita terapkan di peristiwa yang sederhana sekalipun seperti itu. Ya, belum yang gede-gede. Ya, kadang kita sudah memikirkan takdir Allah itu yang gede-gede duluan. Ya, mikirkan kalau kita sakit kita harus sabar. Kalau mungkin nanti kita kena musibah ini kita harus sabar. Kita mempersiapkan sabar untuk peristiwa yang besar. Begitu diuji yang kecil marah-marah kita. Ya, mulut kita nggak bisa dijaga. Ya, mungkin ketika kita sakit ya kita berusaha istighfar, astagfirullah, minta ampun kepada Allah, berbanyak berdoa, minta disembuhkan itu. Ya, tapi untuk yang sepele-sepele belum tentu kita kayak gitu. Ya, belum tentu. Itu ujian Allah sesungguhnya. Ya. Baik, itu menghadapi takdir Allah yang buat kita tidak menyenangkan. Jadi wasiatnya tidak hanya untuk beriman, beramal soleh, tapi juga saling berwasiat untuk sabar. Ya. Dan kalau kita menghadapi, jadi kita sabar, kita juga kepengen orang lain juga sabar, gitu kan? Dan mungkin menghadapi orang lain yang sedang marah atau mungkin juga sedang galau, menghadapi situasi hidupnya, kita punya tugas untuk mengingatkan bahwa itu adalah takdir Allah yang terbaik untuk diterima. Ya, sekalipun mungkin buat dirinya itu terasa menyakitkan. Ya, tapi itu sudah takdir Allah dan Allah tidak mungkin mendolimi siapapun. Ya, sama seperti orang tua yang tidak mungkin mendolimi anaknya. Ya, ketika anaknya misalkan kepengen main petasan, ya, main petasan gitu. Ya buat anak itu menyenangkan, ya mengenakkan. Tapi orang tua mungkin mengatakan nggak boleh main petasan. Misalkan tujuannya apa? Mendidik anak supaya tidak boros, mendidik anak untuk memanfaatkan harta dengan baik, mendidik anak supaya tidak mengganggu tetangga, mendidik anak supaya bisa menghindari bahaya. Kan banyak manfaat di situ. Ya, anaknya senang nggak dilarang itu? Nggak senang, lagi senang-senangnya main mercon kok. Ya, nggak senang. Tapi kan itu kebaikan dari orang tua untuk anaknya. Sama Allah Subhanahu wa ta'ala lebih sayang dengan kita daripada orang tua kepada anaknya. Kadang kita dihalangi untuk sesuatu yang kita inginkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan untuk kita. Ya, harus yakin di situ. Dalam perkara yang besar maupun yang kecil. Ya, pasti kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, diakhiri di sini oleh beliau, fabil amrayni al-awwalaini yukmilul insanu nafsahu wa bil amrayni al-akhiraini yukammilu ghairahu.
Dengan dua perkara yang pertama. Jadi kan iman, amal soleh itu yang pertama, dua. Ya, kan sifatnya kan empat. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dua perkara yang pertama, iman dan amal soleh. Dengan dua itu, maka seseorang itu sudah atau dia berusaha menyempurnakan dirinya sendiri. Dia beriman, dia beramal soleh. Itu kesempurnaan untuk dirinya sendiri. Dan dua perkara yang terakhir, yaitu berwasiat untuk kebenaran dalam kebenaran dan berwasiat untuk sabar. Maka dua hal ini adalah untuk menyempurnakan orang lain. Ya. Wa bi takmilil umuril arba'ati yakunul insanu qad salima minal khasar wa faza birribhil 'azim. Ya. Maka dengan sempurnanya empat perkara tadi, seseorang itu selamat, sungguh sudah selamat dari kerugian dan dia mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi seseorang itu di dunia itu tugasnya tidak hanya mensolehkan diri sendiri, ya, tapi juga berusaha untuk mensolehkan orang lain. Ya, makanya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak diazab itu adalah kaum yang disebut dalam Al-Qur'an dengan istilah muslihun. Ya. Jadi bukan sekedar solihun, ada soleh, ada muslih. Ya, ada soleh, ada muslih. Kalau soleh itu berarti soleh untuk dirinya sendiri. Tapi kalau muslih berarti dia itu selain soleh untuk dirinya sendiri, dia juga berusaha untuk mensolehkan orang lain. Makanya dengan tawasi tadi saling berwasiat, karena wasiat itu tujuannya untuk mensolehkan orang lain. Ya, Allah berfirman, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun." Itu ada dalam surat Hud. Ya. Rabbmu, Tuhan kalian itu tidak akan membinasakan sebuah kaum, ya, karena adanya kezaliman di situ. Ya, mungkin kaum itu melakukan kezaliman, ya, tapi nggak akan langsung dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala selama apa? Wa ahluha muslihun. Selama penduduknya itu masih ada yang muslih. Masih ada yang berusaha untuk memperbaiki keadaan. Memang sebuah lingkungan nggak mungkin semuanya soleh. Ada yang soleh, ada yang enggak. Ya, ada yang rajin sholat, ada yang enggak, kan gitu. Ya, ada yang bolong-bolong sholatnya, ada yang rajin sholatnya. Ya, sebuah lingkungan bulan Ramadan ada yang puasa, ada yang enggak. Ya, yang jualan bakso tetap jualan bakso, nanti yang enggak puasa tetap ladeni sama dia. Ya. Tapi yang penting apa? Ketika adanya kerusakan di situ, tetap ada orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki kerusakan yang ada, berusaha gitu. Jadi nggak acuh, ya, maksudnya nggak cuek gitu loh. Ya, selama masih ada, terlepas apakah usahanya untuk mensolehkan orang itu berhasil atau tidak, itu urusan lain. Ya, bisa aja usahanya nggak berhasil. Ya, tapi yang penting ada orang yang masih berusaha untuk mensolehkan orang lain, maka disitulah Allah tidak akan membinasakan sebuah kaum. Tapi kalau yang soleh buat sendiri, bodoh amat sama yang maksiat gitu, hatta bahkan mendoakan pun tidak. Ya, sekedar mendoakan, mungkin dia nggak sanggup untuk mendakwahi secara lisan seperti ini, nggak sanggup, gitu ya. Mendoakan enggak, gitu ya. Bodoh amat lah, sana lah, mlebu neraka yang ngono, gitu. Saya nggak urusan. Ya, yang penting saya masuk surga, berusaha buat masuk surga, ente masuk neraka terserah. Ya, sikapnya begitu. Nah, ini yang sebetulnya belum bisa terlepas dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti pesan Nabi alaihi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia
mencintai kebaikan untuk orang lain seperti dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Kita senang dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita rajin ibadah, rajin ngaji. Maka seperti itu juga kita kepengen orang lain juga mendapatkan hidayah Allah supaya mereka rajin ibadah dan rajin menuntut ilmu. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat dan segala kekurangan mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.